Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frederikus Reme. Teman-teman bisa panggil saya Erik. Saya berasal dari kelas 2023A Keperawatan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan bebas. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas, faktor, dampak, cara menghindari, dan yang terakhir adalah pandangan gereja mengenai pergaulan bebas ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke materinya. Pengertian pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan diartikan sebagai aktivitas menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara, kata bebas berarti lepas atau tidak terikat secara bahasa. Pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Sementara menurut Kemendikbud atau buku SMP kelas 8 mengartikan bahwa pergaulan bebas sebagai salah satu bentuk perilaku atau interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang, melewati batas kewajiban tertentu, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kemanusiaan. Pasalnya, dalam pergaulan ada batas-batasan yang perlu diartikan baik berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan lainnya. Ciri-ciri pergaulan bebas. Sesudah kita menjelaskan tentang apa itu pergaulan bebas, yang kedua itu kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pergaulan bebas ini. Yang pertama itu menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas, tidak melaksanakan dalam memanfaatkan waktu, bergadang, suka hura-hura tidak bermanfaat, suka ikut pesta, hura-hura yang tidak bermanfaat, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat, dan merugikan masyarakat, melakukan seks bebas, masih remaja sudah merokok dan minum minuman beralkohol. Faktor penyebab dari pergaulan bebas itu adalah rendahnya tingkat pendidikan keluarga, lingkungan terdekat, seseorang dan kelompok yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan seseorang. Tingkat pendidikan keluarga juga sangat berpengaruh besar pada terjadinya pergaulan bebas. Sebagai contoh, keluarga yang memberikan kebebasan kepada anak tanpa batasan yang tegas dan jelas bisa menjadi bumerang. Anak yang dibebaskan mencari teman, bahkan sudah mendapatkan izin berpacaran tanpa ada pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab pergaulan bebas. Yang kedua itu kurang wawasan agama. Kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang agama membuat banyak orang yang gagal mengidentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma ajaran agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari agama, sadari dari kecil agar berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan yang ada. 3. Pernyataan hubungan internet yang tidak memiliki fungsi informasi, pendidikan, dan hiburan, namun juga memiliki fungsi mempengaruhi pengedaran arus informasi di internet. Sangatlah nasif dan tak terhindarkan andai mengasah apapun yang ada di internet. Internet bisa berbahaya karena berisiko membuat anak-anak meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua penting untuk mendampingi anak menggunakan internet dengan baik. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan tentang dampak dari pergaulan bebas. Teman-teman bisa membaca slide yang ada di video ini. Teman-teman bisa membacanya sendiri tentang dampak pergaulan bebas ini. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang cara menghindari pergaulan bebas.
Yang pertama itu menegakkan aturan hukum. Yang kedua itu sosialisasi di sekolah, memperbanyak cara pandangan, menjaga keseimbangan pola hidup, membaca buku pandangan agama tentang pengetahuan pergaulan bebas. Oke, mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif di atas tadi bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menghindarkan pergaulan bebas yang tidak bermanfaat atau bisa mengarahkan teman-teman ke arah yang negatif. Yang terakhir itu adalah pandangan gereja tentang pergaulan bebas ini. Cara pandang agama tentang pergaulan bebas. Generasi muda adalah generasi penerus gereja. Masa depan gereja selanjutnya akan ditanggung oleh generasi muda. Namun melihat kondisi remaja zaman sekarang, terutama yang tinggal di lingkungan perkotaan, sangatlah menyedihkan. Pergaulan bebas, individualitas, penurunan mental menjadi pemandangan sehari-hari. Gereja menentang segala bentuk pergaulan bebas yang membawa kepada akibat buruk, baik remaja zaman sekarang seperti yang ditulis pada 1 Korintus bab 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam waktu, karena itu memuliakan Allah. Dalam ajaran agama Katolik mengajarkan bahwa daging tubuh yang diaimi oleh jiwa adalah milik Tuhan Allah. Tiap urat syaraf dan urat daging adalah kepunyaan Tuhan. Dengan sekali-kali kita melemahkan salah satu anggota sekalipun kelalaian dan salah memakainya. Remaja perlu bekerja sama dengan Tuhan dengan memelihara tubuh sebaik-baiknya, agar tubuh bisa menjadi suatu bait Allah di mana Roh Kudus boleh tinggal, dan menjadikan remaja Katolik sebagai remaja yang seturut dengan kehendak Allah. Pergaulan menuntut agama Katolik harus didasarkan atas pergaulan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Sebagai generasi muda, murid-murid Kristus seharusnya tidak bergaul dengan hanya memandang dari sudut kenikmatannya saja. Generasi muda Katolik harus selalu membawa Kristus dalam setiap pergaulannya, agar tidak berpengaruh dan menunjukkan keindahan akan cinta kasih Tuhan. Melalui pergaulan generasi muda Katolik berperan sebagai saksi-saksi Kristus, sehingga tidak akan terjumus ke dalamnya. Oke teman-teman, sekian presentasi berkaitan dengan pergaulan bebas ini. Jadi diharapkan untuk teman-teman belajar dan mengimplementasikan baik-baik dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi pergaulan bebas ini. Karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Kita yang akan bertanggung jawab selanjutnya untuk generasi masa depan, generasi bangsa seterusnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.